Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sementara kita hentikan dulu untuk mengulas permainan kandidat di edisi-edisi sebelumnya kawan. Kandidat turnamen 2024 baru akan digelar minggu depan. Nah, tadi malam ada turnamen terbaru kawan. Turnamen kelas kakap. Ada Magnus Carlsen, ada Ding Liren di situ kawan, yaitu Grenke Chess Classic 2024 yang merupakan edisi ke-6 untuk tahun ini. Turnamen ini mulai digelar tahun 2013 dan terakhir kali 2019 kawan. Magnus Carlsen 2 kali menjuarai turnamen ini tahun 2015 dan tahun 2019. Jadi vakum selama 4 tahun terakhir ini kawan, baru kembali digelar 2024 ini di bulan Maret ini kawan. Dan turnamen untuk Grenke Chess Classic ini tidak memainkan permainan 90 ataupun 120 menit kawan, hanya memainkan 40 menit saja, tapi memainkan 2 game sekaligus setiap hari dengan sistem double round robin kawan. Dari 6 pemain yang berlaga tadi malam kawan, artinya ada 3 partai setiap babak. Babak pertama Magnus Carlsen kalah kawan oleh Richard Rapport. Magnus Carlsen blunder kaum pos ronda kawan. Nanti kita akan ulas gamenya. Tadi di kolom komentar video kemarin ada yang merequest permainannya Richard Rapport versus Magnus Carlsen. Magnus Carlsen blunder di langkah terakhirnya kawan. Dan di babak pertama ini ya hanya satu partai yang berakhir menang kalah. Partainya Ricci versus Carlsen. Selebihnya 2 game berakhir match kawan. Kemudian di game kedua Magnus Carlsen akhirnya memetik kemenangan kawan, dan partai lainnya berakhir imbang atau remis. Sementara tentu Richard Rapport mengantongi 1,5 poin hasil kemenangan dari Magnus Carlsen dan bermain remis melawan juara dunia Ding Liren pada babak kedua, mendapatkan 1,5 poin kawan. Oke, langsung saja ke papan analisis dari permainannya Richard Rapport versus Magnus Carlsen pada game pertama dengan tema permainan karokan defense oleh Magnus Carlsen dan variasi pion maju dari Richard Rapport. Gajah F4 ada variasi tal dipilih oleh Richard Rapport dengan pion H4. Magnus Carlsen balas dengan pion H5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hentikan laju pion G, berikan ruang bagi gajah mundur kawan. Apa bedanya kawan jika memainkan pion H6 saja? Ya tentu saja akan tetap diserang gajah ini. Nah kebanyakan gajah ini memilih mundur kawan ke peta D7. Ada juga yang memainkan gajah mundur ke peta H7. Apa yang menjadi pembeda? Kalau mundur ke sini tetap kawan akan dikejar dengan pion F3. Apa bedanya dengan H7 dengan gajah D7? Kalau gajah D7 kawan akan melanjutkan pion H5 dan pion E6. Biasanya akan dilanjutkan oleh hitam. Dengan permainan struktur seperti ini kawan, ini membuat kita tidak nyaman. Saat pegang hitam, gajah terkurung oleh rantai pion di sini, piramida pion kawan, dan tentu ruang sudah banyak dibuka oleh putih. Tentu tempo atau kesempatan inisiatif akan didapat oleh putih kawan. Apa bedanya jika gajah ini bergerak ke peta H7 kawan? Nah, di sini ada ide pengorbanan pion E6. Nah, coba lihat jika diterima, tumpukan pion yang double di lajur E menyulitkan gajah gelap untuk berkembang. Nah, posisi kuda pun juga nanti rentan kena serangan dengan pion G5. Nah, di sini ada gajah terang menantang pertukaran. Coba lihat kawan. Itulah bedanya. Memang yang terkuat dengan pion H5 ini kawan. Untuk antisipasi permainan variasi tal dari karokan defense. Ya tentu variasi ini dipopulerkan oleh Michael Tal, sang penyihir asal Riga. Gajah D3, gajah pukul gajah ambil balik oleh menteri A5 skak. Lanjut Magnus Carlsen. Di posisi ini banyak juga yang memilih dengan langkah pion E6 untuk segera kembangkan gajah gelap. Yang biasa berlanjut dengan gajah G5, baru menteri keluar ke petak B6, kuda D2 menyerahkan pion untuk buka lajur B bagi benteng nanti. Kembali lagi ke langkah aslinya, Magnus Carlsen langsung memilih aktifkan menteri di langkah ke-6-nya skak sebelum keluarkan perwira minor di sisi raja. Pion C3 blokade, ada juga yang blokade pengorbanan pion B4 kawan. Idenya apa? Nanti diikuti kuda D2, idenya sama untuk membuka lajur B. Tapi memilih dengan pion C3, Richard Rapport tidak ingin terlalu banyak mengorbankan pion. Berbahaya kawan, membuat langkah-langkah gambit melawan seorang pemain top dunia macam Magnus Carlsen. Yang sudah terbukti Magnus Carlsen ini kawan, kalau diberikan kesempatan unggul 1 pion pun sangat berbahaya dalam permainan endgame. Bisa unggul 1 pion cukup bagi Magnus Carlsen mengalahkan pemain-pemain yang lain.
Oleh karena itu, tidak dengan gambit dengan pion B4, tapi memilih dengan pion C3, Richard Rapport. Pion E6 kawan, buka akses bagi gajah untuk berkembang, perkuat rantai pion. Ada ide juga pion C5, karena sudah mendapatkan dukungan nanti dengan menteri dengan gajah. Kuda C6 siap mengikutinya, ataukah kuda ke D7 nanti. Pion A4, hentikan laju pion B juga, persiapan juga dengan pion B4 nanti ke depan. Nah, pion C5 langsung didorong. Pion D pukul pion C5, ambil balik menggunakan menteri. Kalau menggunakan gajah sudah sangat jelas jebakan akan diluncurkan oleh Richard Rapport. Jebakan tusukan kawan garbuan. Oleh karena itu ambil balik oleh menteri. Kuda F3 melanjutkan pengembangan, persiapan rokade Richard Rapport, dan menteri tarik mundur ke petak C7 kawan. Memilih untuk bertahan, tidak mengembangkan perwira, anggap contoh kuda ke petak C6 nih kawan, maka berlanjut rokade akan dilanjutkan oleh putih yang masih cukup lumrah, ataupun gajah berkembang ini juga ke petak E7 juga memberikan tempo lebih cepat bagi putih. Jadi Magnus Carlsen memilih menterinya mundur terlebih dahulu ke petak C7. Untuk sementara pressure pion yang di sini kawan, apakah diikuti kuda ke D7 nantinya. Kuda ini manuver sampai petak G6 3 kali, pion ini mendapatkan tekanan. Nah, coba kita lihat kawan di sini struktur pion yang sudah didorong di lajur H. Apa yang menjadi keuntungan bagi hitam dan putih nanti ke depan? Tentu keuntungan putih adalah petak G5 nanti bisa diduduki oleh kuda yang cukup nyaman, sudah tidak ada gangguan dengan pion H6. Hitam pun juga demikian, punya opsi nanti dengan kudanya sampai petak F5, jadi petak G5, petak F5 menjadi tumpuan bagi kuda masing-masing ke depan. Oke, lanjut. Kuda A3, persiapan manuver kawan. Petak B5 kah, ancam menteri, ataupun juga nanti manuver ke petak C2 sampai pusat kawan, petak D4 langsung disikat oleh Magnus Carlsen, serahkan gajah gelap. Ada opsi juga dengan pion A6, tapi kuda tetap melanjutkan rencananya kawan nanti ke petak D4, tapi ini juga bentuk langkah terkuat ketimbang menukarkan gajah gelap menurut engine. Magnus menukarkan gajah gelap, ambil balik oleh benteng, kuda D7, rokade Richard Rapport, kuda E7. Nah, di sini benteng E1, perkuat pionnya kawan, karena rencana kuda petak G6 sudah sangat jelas. Benteng C8, Magnus Carlsen sedikit menunda rokade, ataupun dengan pion A6 ini juga cukup kuat kawan. Jika kalian memilih langsung rokade pendek di sini, maka menteri bisa ke petak D1 kawan, mencoba nanti mengincar pion yang di sini. Memilih untuk benteng C8 terlebih dahulu, menteri D1 tetap mengincar pion di sini untuk nanti kalau rokade pion ini lemah bisa diambil oleh menteri. Pion A6, ada gajah G5 serang kuda kawan. Nah, kuda ke petak G6, kalau stockfish menyukai petak C6 kawan untuk menyerang pion di sini. Sama tujuan Magnus Carlsen untuk menyerang pion D5 kawan, 3 kali pion ini mendapatkan tekanan. Nah, di sini pion A5 lanjut Richard Rapport. Untuk hentikan laju pion kawan, atau berikan tempat bagi benteng untuk ya naik ke baris keempat, karena baris keempat ini juga cukup leluasa bagi pergerakan benteng nanti ke depan. Tapi sepertinya Richard Rapport membuat langkah pengorbanan pion. Tapi tidak kawan, Magnus Carlsen tidak berani ambil, dia rokade. Kalau berani ambil kawan, anggap contoh salah satu kuda ini caplok, maka bukan pengorbanan kawan. Karena di sini ada gajah, coba lihat kenapin kuda di sini kalau pertahankan dengan pion, maka benteng ini juga siap digeser, naik serang pion di sini kawan. Dan juga posisi pion ini dalam tekanan, sulit kalian untuk rokade, pion ini jatuh. Anggap contoh raja ini bergerak naik kawan ke petak F7, maka benteng ini juga siap naik untuk mencegah diambil oleh menteri, ataupun tadi di sini menteri langsung ambil pion A5 ini kawan, maka benteng ini juga mendapatkan pion yang di sini kuasai baris ke-7. Kurang nyaman kawan kalau ambil pion di sini. Itulah memang jebakan yang dipersiapkan oleh Richard Rapport. Jadi Magnus memilih amankan raja, rokade pendek. Benteng A4, benteng CE8 tidak terlalu juga disukai oleh stockfish. Stockfish di sini mempersilahkan hitam untuk caplok pion ini menggunakan kuda D terlebih dahulu, baku hantam. Jika ada gajah F4 kawan, maka tentu pion F6 berkuat. Kalau menteri ambil pion yang di sini, maka di sini berlanjut dengan menteri bergeser ke petak D7 kawan, ancam benteng, menghindari pin di sini, anggap contoh benteng bergeser. Nah, bisa berlanjut kuda lari serang dua pion ini kawan. Itulah yang menjadi pembeda. Nah, kalau pion ini tidak diambil oleh menteri, anggap contoh bermain dengan benteng bergeser ke B4
untuk menyerang pion di sini, ya kalian bisa geser menteri ke F7, jaga pion kawan. Itulah yang menjadi pembeda tadi. Di sini hitam sudah saatnya caplok pion pusat petak E5. Tapi Magnus bermain dengan benteng CE8 terlebih dahulu, benteng D4, baru sekarang Magnus caplok pion yang merupakan langkah kesalahan kawan. Temponya atau timingnya tidak tepat. Di sini Stockfish menyarankan menteri ambil pion A5 kawan, tapi memilih pion pusat. Ya tentu untuk mendapatkan dominasi dengan pion-pionnya nanti di lajur pusat. Kuda pukul kuda ambil balik oleh kuda, kemudian gajah F4. Ternyata dengan gajah merupakan langkah yang kurang tepat kawan menurut engine, melewatkan sesuatu yang lebih kuat lainnya yaitu dengan langkah menteri ambil pion H5. Anggap contoh di sini kawan, hitam merespon dengan pion F6 tapi langkah terkuatnya kuda ini langsung mundur ke petak D7. Tapi sekali lagi kawan, benteng ini juga akan dipersiapkan oleh putih. Coba lihat benteng pun, dua benteng maksud saya siap juga untuk diangkat di double. Ini juga tetap posisinya masih menguntungkan putih. Anggap contoh tadi saya tunjukkan dengan pion F6. Putih bisa korbankan gajah kalau diambil balik oleh benteng. Benteng di belakang jatuh. Kalau diambil balik menggunakan pion, benteng ini juga siap dikorbankan. Pertukaran ambil balik oleh menteri, maka benteng ini juga siap meluncur kawan. Dan ya tentu blokade dengan menteri. Ya beberapa langkah berikutnya bisa skakmat juga. Kalau di sini tadi ambil menggunakan pion kawan, maka benteng tetap digeser. Tidak ada cara lain, blokade dengan menteri, sikat, ambil balik, menteri ambil pion di sini kawan, dan pion putih cukup bagus kawan di sisi raja. Walaupun hitung-hitungan perwira ya cukup berimbang, menteri melawan sepasang benteng. Yang menjadi pembeda adalah pion-pion ini kawan, putih menang. Tapi Richard rapot dengan gajah F4, pion F6 sekarang, menteri ambil pion H5, menteri F7 kawan. Menantang pertukaran, tidak bisa ambil kuda di sini karena menteri dalam posisi terancam. Menteri pukul menteri, pilihan dari Richard rapot bertukar menteri ambil balik oleh kuda dan persiapan garbuan. Gajah langsung mundur ke H2. Raja ke H7 lanjut Magnus, pion G4 untuk mendapatkan ruang kawan. Kuda manuver ke D8, persiapan petak C6 kawan. Di sini ada gajah D6 serang benteng, benteng G8, benteng B4 serang pion. Nah, di sini kuda lari ke C6, serahkan pion untuk mendapatkan pion yang di sini caplok, bergeser benteng ke D7. Kita temui tadi kawan, setelah pertukaran menteri, kita temui permainan endgame gajah gelap versus kuda. Dan dengan jumlah pion yang sama. Cuma kita lihat di sini kawan, mana yang lebih baik struktur pionnya kawan. 4 pion, mayoritas melawan 3 pion di sini. Ya, hitung-hitungannya juga pion pusat melawan pion C kawan. Dan satu pion terpisah oleh Magnus yang lemah. Bisa diambil di langkah berikutnya kawan. Kuda C4 ancam gajah serang pion di sini. Nah, di sini pion dorong maju. Kalau dipertahankan dengan gajah di sini kawan, kemungkinan juga akan bergerak kuda ke pusat. Ini cukup bagus juga bagi hitam kawan. Menyerahkan pion yang di sini. Tapi ya masih bisa dihadang dengan benteng saya rasa. Tapi kena skak garbuan juga di sini. Pion B3. Nah, kuda ke D2 tidak memilih caplok kawan. Kalau dicaplok, pion ini rentan jatuh. Kalau didorong, pion ini yang jatuh atau pion ini yang tadi jatuh. Jadi Magnus memilih mempertahankan kudanya ke petak D2. Awas, benteng E2 lanjut Ricci. Kuda ambil pion B3. Gajah E7 serang pion di sini kawan. Dengan posisi kena pin tidak bisa ambil balik. Raja langsung lari ke H6 lanjut Magnus. Raja putih aktif ke petak F1. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Karena ancaman garbuan di sini. Nah, kalau sikat oleh gajah, benteng di sini yang jatuh kawan. Hitam bisa menang. Oleh karena itu hanya bergeser raja ke F1. Sekarang pion dorong maju ke E5 lanjut Magnus. Benteng B2, kuda ke A5 dan benteng B6 serang pion kawan. Dan ada kuda ke C4, benteng ambil pion. Di sini ada benteng A8, benteng pukul benteng ambil balik. Sekarang kita temui permainan endgame benteng ditemani gajah gelap versus benteng ditemani kuda. Permainan dirasa masih cukup seimbang walaupun di sini kawan Richard rapot unggul 1 pion, tapi unggul 1 pion dalam permainan seperti ini sangat sulit bagi putih juga untuk memetik kemenangan. Kesempatan remis masih terbuka lebar kawan. Secara kalkulasi masih terbilang bisa berakhir remis. Benteng A2, gajah C5 untuk pertahankan pion kawan.
Nah, di sini ada benteng C1 karena posisinya sudah mendekati kontrol waktu yang hampir jatuh kawan. Magnus melakukan langkah kesalahan benteng C2. Stockfish menyarankan raja ini bergeser terlebih dahulu kawan, mundur ke peta H7 menghindari diagonal gelap yang sangat berbahaya. Sewaktu-waktu gajah bisa melakukan serangan di diagonal gelap yang terbuka. Tapi memilih dengan benteng C2. Nah, di sini benteng D3 pertahankan pion. Melewatkan langkah terkuat dengan benteng untuk menusuk ke baris ke-7. Kalau pion ini diambil oleh benteng, maka gajah F8 juga bisa jadi balasan putih untuk mendapatkan pion kawan. Dan putih kalau kita lihat dari evaluasi bar engine, bahwa putih bisa menang dengan permainan seperti ini. Kembali lagi ke langkahnya, tapi benteng D3. Nah, dengan kontrol waktu yang sudah mulai terdesak, terjepit, ya manusiawi kawan, Magnus Carlsen blunder besar di sini. Dengan kuda D2 skak. Apa yang menjadi masalah kawan? Ya dibilang bukan blunder kompos ronda ini kawan. Ini cukup manusiawi. Magnus Carlsen tinggal beberapa detik kawan. Bahkan Magnus Carlsen sebagai pemain dengan kualitas permainan blitz yang sangat bagus, dengan tekanan yang berat sudah banyak dia lalui, blunder dengan posisi seperti ini. Dicaplok oleh Richard Rapport dan Magnus menyerah di langkah ke-41. Langkah terbaiknya apa kawan di posisi ini? Dalam posisi permainan seimbang, pion E4 bisa jadi jawaban. Pion E4, nah mungkin benteng ini bergerak ke petak D4, benteng ambil pion C3, gajah bisa bergerak ke petak B4 terlebih dahulu, ancam benteng kawan, mungkin benteng C1 skak, raja bergerak ke petak E2 kah, ke petak G2 kah, mungkin ke petak E2, ke sentral lebih bagus mungkin. Nah raja mungkin bergerak ke ruang gelap terlebih dahulu. Tapi kuda D2 pilihan Magnus dicaplok dan Magnus menyerah di langkah ke-41. Kalau diambil balik tentu gajah bergerak ke sini. Ya wassalam kawan, putih masih unggul 1 perwira. Temponya tentu tusukan skak kawan terhadap menteri, maksudnya terhadap raja dan benteng. Oke, itulah kawan permainan game pertama dari Magnus Carlsen yang blunder di langkah ke-40-nya kawan. Dalam kontrol waktu yang mulai terjepit, Magnus melakukan blunder, kuda D2 langsung dicaplok dan Magnus langsung resign. Di game keduanya Magnus menang atas pecatur tuan rumah Friedman. Oke, kita tunggu saja hari kedua seperti apa kawan. Nanti sore ya kita akan lihat game kedua dari Magnus. Satu-satunya game yang terjadi menang kalah di babak kedua kawan. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.